Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dinia al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lijal muslimina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Apa ini? Innamal hayatud dunya muzahidan ibadi wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman muzahidan li ibadi fid dunya wa mudzakiran lahum bidhahabiha wa fana'iha. Wadrib lahum masalah hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyahu wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah Ta'ala berfirman, firman ini untuk menzuhudkan hamba-hambanya kepada dunia, agar hamba-hambanya itu zuhud kepada dunia. Zuhud itu kan tidak senang. Wa mudzakiran lahum bidhahabiha wa fana'iha, dan untuk mengingatkan hamba-hambanya mengenai hilangnya atau bakal hilangnya dunia dan fananya atau bakal rusaknya dunia, yaitu firman wadrib lahum masalah hayatid dunya dan seterusnya. Berikanlah kepada mereka perumpamaan mengenai kehidupan dunia, yaitu kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, seperti air yang aku turunkan seperti air yang kuturunkan dari langit, yaitu hujan. Kemudian air itu pun bercampur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Fa asbaha hashima. Kemudian tanaman itu selanjutnya menjadi kering. Tadruhur riyah, yang tanaman itu diterbangkan oleh angin atau angin menerbangkannya. Kehidupan dunia itu perumpamaannya itu atau gambarannya itu seperti itu. Jadi hujan turun, kemudian dari hujan turun Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Musim kering tiba, tanaman-tanaman itu kering, rumput-rumputnya sampai diterbangkan oleh angin. Angin menerbangkan rumput-rumputan itu. Dunia itu seperti itu. Hujan turun, kemudian mulai tumbuh, menghijau, puncaknya mungkin menghasilkan buah-buahan, biji-bijian. Udah. Terus akhirnya kering, selesai. Kering terus diterbangkan angin. Udah. Ya begitulah kehidupan dunia. Jadi tidak usah nunggu hujan ya nggak apa-apa. Kalau kita perhatikan lo nanam padi itu, orang nanam padi itu. Padi disebar, kemudian mulai tumbuh, kemudian ditanam di sawah. Makin menghijau, kemudian menguning, panen, kering,
dibakar habis. Nah, kira-kira kayak itu. Maka Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah itu maha kuasa atas setiap-tiap sesuatu. Sesuatu apapun itu dalam kuasa Allah karena yang menciptakan Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal auladi. Ila qaulihi ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau. Kehidupan dunia itu cuma permainan dan sendau gurau. Apa ya? Permainan, ikut permainan kalau sendau gurau kok sampai stroke itu ya aneh. Wong permainan dan sendau gurau sebenarnya. Wazinatun dan perhiasan, maksudnya ini sesuatu yang menarik. Perhiasan itu yang tidak pokok. Watafakhurun bainakum dan saling mewah-mewahan di antara kalian. Contohnya watakasurun fil amwali wal auladi dan saling berbanyak-banyakan dalam soal harta dan anak. Anak itu bisa anak kandung, anak buah, pengikut, follower, cuma kayak gitu aja. Sampai dengan firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan memang kehidupan dunia itu hanyalah mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Ya karena fana, rusak, ada batas waktunya, cuma sebentar lagi. Ya. Itulah kehidupan dunia. Nah, walad darul akhirah hiyal hayawan. Kehidupan akhiratlah yang sebenar-benarnya kehidupan. Dan dunianya cuma kayak begitu. Enggak usah kenceng-kenceng, enggak usah serius-serius. Ya misalnya seperti kita bermain sepak bola kan ya serius. Tapi aja cuma permainan toh. Sepak bola main kalah stroke, ya ora normal lah. Pak bola menang saking senangnya loncat-loncat stroke juga. Serangan jantung ya aneh toh. Ya semua kehidupan dunia itu cuma permainan dan sendau gurau, perhiasan dan saling bangga membanggakan. Nah, akhirnya selesai tapi. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang tagha, orang yang jahat, wa atharal hayatad dunya dan memilih kehidupan dunia sampai melupakan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh jahim, neraka jahanam itulah nanti tempatnya. Di tempat mengungsinya ya, tempatnya. Ya, dipikir-pikirnya membuat ya menakutkan lah ya. Dulu kita tidak ada, diciptakan Allah jadi ada. Besok proses-prosesnya begini dan begitu, mati, masuk alam barzah. Ditanyai malaikat diinterogasi, ya. Masuk alam barzah diinterogasi. Dapat nikmat atau dapat siksa. Dalanya kalau punya posisi tinggi di sisi Allah ya bisa lihat kehidupan manusia yang masih di dunia ya. Nunggu nanti sampai kiamat. Setelah kiamat semua ciptaan Allah dimusnahkan oleh Allah. Nunggu lagi diciptakan kembali, dibangkitkan kembali. Ya.
Nah, setelah itu, setelah diciptakan kembali, dikumpulkan di mahsyar tempat berkumpul. Terus menghadapi rangkaian-rangkaian berikutnya. Ada pemeriksaan lagi, ada pemutaran rekaman, dan seterusnya. Sampai melewati sirat, melewati titian, melewati jembatan. Yang di bawahnya adalah neraka, di ujungnya, ujung awalnya itu mahsyar, ujung tujuannya adalah surga. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sekali-sekali merenung sehingga menjadi ada khusyuk, ada rasa takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabiullah alaihi salatu wassalam, Nabiullah alaihi salatu wassalam bersabda. Benar ya? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, suka dunia itu menjadi pokoknya atau awalnya atau asal usulnya tiap-tiap kesalahan, tiap-tiap dosa. Semua dosa itu awalnya mesti karena cinta dunia. Kalau enggak cinta dunia ya enggak akan dosa. Makanya harus dikurangi rasa cinta pada dunia. Orang benci dunia belum tentu tidak punya dunia. Berkali-kali saya katakan. Orang sangat benci kepada dunia, tapi oleh Allah malah diberi dunia yang banyak. Nah, misalnya contohnya Nabi Sulaiman benci banget dengan dunia. Diberi banyak. Sangat banyak. Zaman Rasulullah ada Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Osman, hartanya banyak banget. Zaman wali ada Syekh Abu Hasan As-Sadzili, benci dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Cinta dunia juga belum tentu memegang dunia, belum tentu kaya. Belum tentu terkenal. Kere enggak ada yang kenal. Tuyul aja enggak kenal. Padahal cintanya luar biasa kepada dunia. Na'udzubillahimin. Nah, Allah memerintahkan, Rasulullah menyontohkan jangan cinta dunia. Nah, orang itu takut membenci dunia, takut tidak cinta dunia, takut tidak dapat bagian. Padahal juga belum tentu dapat bagian. Takut tidak dapat bagian itu sudah masalah, sudah penyakit, sudah penderitaan. Seandainya dia dapat bagian, didahului dengan rasa takut, itu kan sudah menyiksa. Tapi kalau orang itu benci dunia, ya tidak ada yang ditakuti. Tidak ada. Nanti kalau tidak ada bagian, enggak apa-apa benci kok. Benci telek, kamu misalnya benci telek. Nanti kamu enggak dapat bagian telek loh. Ayo malah alhamdulillah. Seandainya dapat bagian pun ya tidak masalah. Nah. Kalau cinta dunia itu takut enggak dapat bagian. Sehingga ketika dapat bagian pun ya sudah menderita. Apalagi kalau benar tidak dapat bagian. Nah, dua penderitaannya. Satu tidak dapat bagian. Satu takutnya itu. Dua benar-benar enggak dapat. Ya nek domongke gampang. Nanti bojone mbrengut tak era sangoni det ya terus lali. Ngamuk meneh. I love you dunia. Where are you doing? Oke, my darling. My darling itu nyawi. Aduh. Ya memang antara omongan dan kenyataan itu memang berbeda. Antara yang
Misalnya kita membicarakan sapi, sapi adalah putih ini. Nah, pembicaraan tentang sapi itu kan berbeda dengan sapi yang beneran lah. Nah, begitu juga pembicaraan mengenai hal-hal seperti ini. Nah, makanya selalu memohon kepada Allah agar faham, sehingga ya bisa ketawa ketiwi. Ketawa ketiwi bukan karena lalai ya, karena lucu aja ya. Geli, ada. Atau takjub, jadi perasaan-perasaannya itu geli, takjub, apa jenenge dan lain-lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, laukanati dunya tajinu indallahi janaha ba'udatin masako kafiron minha syarbata ma'in. Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia itu di sisi Allah harganya sebanding dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu kan sesuatu yang sepele toh. Misalnya kocok, jangankan cuma sayapnya, saya dapat nyamuk, plok. Saya kasih nyamuk ya cok, kan menghina. Apalagi cuma sayapnya. Nah Rasulullah menggambarkan, seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding harganya itu dengan sayap nyamuk saja, maka Allah tentunya tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Seteguk air pun orang kafir itu tidak akan diberi minum oleh Allah seandainya dunia itu di sisi Allah harganya ya sebanding dengan sayap nyamuk lah. Sayap nyamuk harganya piro. Nah, di sisi Allah dunia itu misalnya dibandingkan dengan sayap nyamuk aja masih lebih berharga sayap nyamuk. Padahal sayap nyamuk kan nggak ada harganya toh. Sayap mentok sih harganya ya. Tak kasih sayap mentok so ya lumayan. Sayap nyamuk apa-apaan. Jangan kan kok sayap nyamuk, sayap emprit. Dapat emprit disembelih, sayapnya dipotong, tak kasih. Wah tamplek tangannya, ya toh? Pemenang dapat nyamuk, potong sayap, tak kasih. Dantok, wong dantok. Orang regane belas, nggak ada harganya belas. Nah di sisi Allah dunia itu tidak lebih daripada di bawahnya sayap nyamuk yang itu. Seandainya sayap nyamuk yang tidak berharga itu dia dunia itu seharga sayap nyamuk itu di sisi Allah. Yang sayap nyamuk itu sendiri tidak berharga. Orang kafir nggak dapat bagian dunia ini. Seteguk air pun tidak. Tapi karena dunia itu lebih remeh dari sayap nyamuk yang sudah sangat remeh itu. Maka orang kafir ya terus dikasih bagian oleh Allah. Kadang banyak, kadang sedikit. Itulah, ini nggak ada harganya belas di sisi Allah. Dibenci Allah. Ciptaan Allah yang dibenci Allah ya dunia itu. Dunia itu bukan bumi loh maksudnya ini. Paham ya? Yang disebut dunia itu adalah kehidupan sebelum mati, itulah dunia. Yang disebut akhirat itu adalah kehidupan setelah mati. Lawannya dunia kan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, ad-dunya daruman la daralah, ad-dunya daruman la daralahu, wa maluman la malahu, walaha yajma'u man la ngaqlalahu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dunia itu adalah
tempatnya orang yang tidak punya tempat di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Hartanya orang yang tidak punya harta di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Dan karena dunia orang yang tidak berakal mengumpul-ngumpulkannya. Yang mengumpulkan dunia itu orang tidak berakal. Ini yang bilang Rasulullah loh. Ngumpul-ngumpulkan dunia. Mau kemana cow? Mau hilang akal, maksudnya ya golek duit. Maksudnya ngumpul ke duit. Lagi mau buang akal nih. Ya, tapi kan banyak pekerjaan yang kelihatannya aktivitasnya itu dunia. Karena bagusnya niat dan karena hasilnya digunakan untuk akhirat, ya kegiatan itu dihitung sebagai kegiatan akhirat ibadah. Ada? Sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Banyak aktivitas yang wujudnya itu aktivitas akhirat. Karena niatnya enggak benar, maksudnya enggak benar itu cuma untuk dunia. Nah, aktivitas itu dihitung oleh Allah sebagai aktivitas dunia, bukan aktivitas akhirat. Makanya jangan suudzon. Ya santai aja. Jangan tergesa-gesa apa-apa. Enggak ganggu wong sarapan, Pak Wan agak nong sarapan Tuhan. Rama ambilkan pacul, kamu ya si Korin langsung ngechat, waduh, bubar kabeh nek carane sarapan mantuk dadi brengut ae. Asem ya, gak sarapan ngandake donya. Biarkan dulu sarapan dulu selesai, tidak akan lari gunung dikejar. Gunung Sentono kamu kejar, enggak akan lari, enggak usah dikejar. Itu juga urusan-urusan, enggak usah tergesa-gesa, santai aja. Ini ya santai, ora kok njur sarapan duha ngantek jam 12 siang itu jenenge. Males. Ini agak njiko sego, agak buka bungkus, mana palunya, mana anune, waduh ya gue tergesa-gesa. Itu membuat galau Om Anta. Terus udah semingkir. Aduh. Mangane dadi ra enak lho, Pak. Jan masakane wis biasa. Ternyata iki mangane pondok iso ra enak. Lah ngopo? Nek Pak Wan agek getak-getak. Oh tenang ae ben mangan sik, wareg tanduk-tanduk. Ah, bar tanduk. Udut 3 sedotan, 4 sedotan. Oke. Saudara Ari, sudahkah kamu siapkan pembersih kayu? Ah ngono kuwi wangun. Bisik-bisik saudara Ari, sudah siap belum? Ngono kuwi lho. Wah wis. Saking semangate. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mbaten doram yang duha ya pokoke wedi Pak Wan ya aku. Orang yang duha, nek sarapan diganggu Pak Wan. Aduh, omong kira tau kelingan. Ya dasar keset rasanya lah ke Pak Wan. Bijane sekali-sekali ya duha di luar pondok tak kira asik. Jadi, tiap minggu. Minggu besok siapa yang kepengen rumahnya dipakai untuk sholat duha, yuk rame-rame sana. Minggu berikutnya siapa, Minggu depan siapa? Rumah saya Pak Kiai, Parman yang jawab. Ya meneng masjid kene. Minggu berikutnya Ulin, saya Pak Kiai, ya meneng kene meneng. Minggu berikutnya antok sing Padang Pasir. Saya Pak Kiai, enak aja, saya dulu sing jawab Rama loh. Salah neng barak. Ya nanti kalau memang enak. Roh Pak silaturahim. Nah, silaturahim. Tapi enggak usah pakai sarapan dan agak siang aja. Misalnya biasanya jam 8. Nah, kalau minggu
jam 9 di rumahnya siapa. Sana nggak usah pakai makan nasi, makan hamburger saja, ya podo wae. Minum aja cukup. Minum pun tidak. Loh, ini nggak ada minum adun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santailah, nanti tidak usah tergesa-gesa urusan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrallah. Wa ngaliman wa muta'alliman. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dunia itu dilaknat, terlaknat. Dilaknati apa saja yang ada di dunia, kecuali mengingat Allah dan orang yang alim, ulama, dan orang yang ngaji santri. Dunia semua dilaknat kecuali mengingat Allah. Ya apa saja kalau untuk mengingat Allah ya berarti tidak termasuk dilaknat. Dan ulama dan santri, orang yang mencari ilmu. Ya orang butuh santri itu guys, laknatullah. Bisa dong biling gitu kan. Ya apa saja, makanya gunakan apa saja itu digunakan untuk zikrullah. Untuk kepentingan ulama, untuk kepentingan santri, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan akhirat. Kalau tidak semua terlaknat. Kadang-kadang niatnya itu macam cari uang sebanyak-banyaknya nanti untuk fisabilillah. Contoh deklarasi ya sabilillah memang hidungnya ya oleh beda ini. Sabilillah 1%, ini 99%. Tinggal senang-senang lah ya, dan menungsa. Lumayan 1%, kadang-kadang 100% lama sebelum bisa dilihat. Dan niatnya dia bisa dilihat. Lumayan 100%, menurut 1000%. Bismillahirrahmanirrahim. Maka alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yasmuru. Apa ya? Hatfahu artinya hatinya. Siapa yang mengambil dunia melebihi apa yang dibutuhkannya, berarti dia telah mengambil kematiannya tanpa merasa. Oke, kalimatnya. Siapa yang mengambil dunia melebihi apa yang dibutuhkan, jadi dia mengambil kematian tanpa merasa. Jadi ada benernya, merokok membunuhmu itu ada benernya. Tapi minum membunuhmu ya ada benernya. Makan ada membunuhmu ya ada benernya. Jadi semuanya membunuhmu. Kalau melebihi yang dibutuhkannya kan mengambil kematian loh. Naik motor membunuhmu. Jadi orang ngerokok tok kok saiki sing disasar ki rokok. Mangkel. Iklan ini melebihi terornya ISIS ya nang TV ya. Sengit aku. Udah. Itu menipu itu, nggak benar seperti itu. Ya rapo Indonesia aja meneng diwedeni kok ngono, diwedeni neraka ra wedi. Jarene Pak Usama. Meneng diwedeni nyakit. Ini enggak, bangsa kita itu benar-benar dikendalikan oleh
kapitalisme yang punya tujuan jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Luweh, ya salah dadak di TV barang ada. Ora di TV, ora di handphone, ora di radio. Setiap hari ada iklan rokok membunuhmu ya enggak tahu, kita ora mangkel. Dadak nyetel TV, duwe TV ning yo didelok terus ning ra disetel. Ada. Jenenge delok TV kan ra kudu disetel lah, enggak usah dinyalakan, dilihat aja. Sedang apa kamu coba melihat televisi? Loh, televisinya mati. Loh, siapa bilang melihat televisi, televisinya harus hidup? Televisi itu ada keindahannya. Karena nek tuku TV sing mati wae rasa di-setel wae. Itu kamu tonton sehari 24 jam enggak bahaya. Paling matamu keju, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa-apa itu kalau melebihi yang dibutuhkan ya berbahaya. Entah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazatir raqibi. Seyogyanya kalian itu mengambil dunia sebagaimana bekalnya orang yang sedang bepergian. Dunia itu diambil sebatas bekal untuk hidup ini. Sebagaimana orang kalau bepergian kan bekalnya secukupnya. Mau kemana toh? Ke Jakarta. Bawa apa? Ya bawa secukupnya. Trukmu kamu bawa enggak coy? Enggak. Kasur enggak. Apa-apa enggak dibawa toh, secukupnya. Bawa apa? Enggak, duit sedikit. Baju 3 misalnya. Begitu juga dunia itu ambillah sebagaimana orang yang membawa bekal untuk perjalanan. Secukupnya. Gendul-gendul tok gawa ra cok ya ora ono Jakarta gendul-gendul, gendul kecap kosong gawa, apa gawa. Wadah rokok itu gawa macam-macam. Nggo kalung. Edan kuwi jenenge itu. Nek wong edan tas kresek barang gawa. Kan ya enggak to. Nek ngandake donya iki ra penting ngono iki ya menghibur yang gagal. Jane iki enggak ada bedanya toh. Kaya kere itu enggak ada bedanya sebenarnya. Enggak ada bedanya. Mati ya podo, lahir podo, mati podo. Lahir enggak bawa apa-apa. Mati nanti juga cuma 2 meter kali semeter udah. Nggih beda Pak, kalau orang kaya itu kijinge dari marmer atau dari emas. Oh, kijing nggak ada gunanya bagi si mayat itu. Kijing itu kan bagi ya untuk yang hidup toh. Orang hidup yang melihat kijing ya males, toh. Nek ora kijinge wong takwa kan toh. Terus. Ya beda Pak. Mungkin orang kaya itu kafannya rangkap 27. Ayo kafan ya enggak ada gunanya. Itu kan cuma untuk bungkus badan. Jadi, rohnya kan enggak butuh kayak gitu. Gitu. Ngeri jane. Dan kehidupan dunia itu kenapa dilaknat Allah? Ya karena membuat lalai akhirat. Membuat lalai akhirat. Makin lama itu mendorong orang untuk makin lalai, makin lalai, makin lalai. Kalau enggak hati-hati. Apalagi akhirat itu tidak kelihatan di mata kita. Dunia itu kelihatan. Kalau yang kelihatan enggak diingat aja udah ingat sendiri. Tapi kalau yang enggak kelihatan, kalau enggak diingat ya lupa benar. Bismillahirrahmanirrahim. Beswe.
Jangan salah paham loh, nanti wah dunia nggak penting macam-macam, nggak kerja, nggak ini, salah. Kerja itu urusan lain. Orang zuhud itu ya rajin bekerja. Entah, kalau memang dia harus rajin bekerja. Entah. Tapi juga jangan paksa semua orang rajin bekerja, karena ada kalanya orang itu memang posisinya, perannya dalam kehidupannya itu memang tidak mengharuskan dia harus rajin bekerja. Nah, itu dah, hidup sebatang kara misalnya sendiri, belum punya istri, belum punya anak, keluarga semuanya udah, misalnya kakak adik udah keluarga, udah urusannya sendiri-sendiri. Nah, ya tidak punya kewajiban kerja itu. Mau rajin mau malas ya biarin. Tapi pengen kawin Pak, lah kalau pengen kawin ya kerja kan toh. Kawin juga nggak pengen. Sudah nerimo, hidup sebatang kara nerimo. Pokoknya gini aja udah enak. Satu-satunya dunia yang disukai adalah tidur. Ya jangan dimarahi kalau dia tidur terus. Memang satu-satunya dunia yang dia sukai, yang membuat dia masih hidup itu adalah kesukaannya pada tidur. Seandainya dia sudah tidak bisa tidur, mungkin dia sudah berdoa minta mati sama Allah. Jadi jangan kamu ganggu itu. Benar loh? Tidak apa-apa. Tapi punya anak, punya istri, enggak kerja, tidur terus, males, ya dosa. Mana dah? Karena Kang Margi itu bukan tidak ada yang mau, perempuan semua mau sama Kang Margi itu kalau dilamar itu. Seandainya dilamar oleh Kang Margi itu semua insya Allah mau. Mulai dari gadis, janda, janda muda, janda kembang, janda desa, bunga desa, semua insya Allah mau kalau dilamar Kang Margi. Artis, orang biasa, orang kota, semua mau. Kang Margi nggak mau ngelamar itu karena takut itu. Takut harus kerja. Nggak punya anak, nggak punya istri. Berangkat terlambat diperenguti Pak Wan. Wah, apalagi minimal yang merenguti cuma satu orang, Pak Wan. Kalau ada anak, ada istri yang merenguti Pak Wan, anak, istri. Oke banget. Jadi semua, makanya masing-masing orang kan berbeda-beda. Jadi jangan salah paham, nanti dunia nggak penting, nganggur aja. Akhirnya cuma mengharapkan pemberian orang, itu seburuk-buruknya manusia itu. Maka kenalilah dirimu. Kamu itu harus bagaimana, jangan tiru temannya. Koco berbeda dengan Rama. Rama berbeda dengan Pak Wan. Nah, ini ramung beda Pak, dan bumi karo langit, terserah. Pak Wan beda karo Pak Agus Pleret. Pak Agus Pleret beda karo Pak Mariono. Sendiri-sendiri, rumuskan dirimu, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Gitu. Perbedaan itu bisa menyangkut usia, bisa menyangkut posisi peran itu, bisa menyangkut macam-macam toh. Nah, oleh karena itu jangan paksa orang lain seperti dirimu. Atau jangan kamu paksa dirimu seperti orang lain. Apa yang harus kamu lakukan, lakukan. Ya menurut ilmumu, akalmu itu harus kamu lakukan, lakukan. Nah, disitulah pentingnya ilmu dan akal. Akal nggak punya, ilmu nggak punya, ya wis, repot ya. Itulah. Masing-masing orang itu punya posisi kedudukan masing-masing. Makanya ada hadis man ngarofa nafsahu, man ngarofa ya orang Tasjid ya. Man ngarofa nafsahu fakot ngarofa rabbahu. Siapa yang memahami dirinya sendiri maka dia benar-benar memahami Tuhannya. Nanti kamu itu, kenapa kalau memahami diri sendiri melakukan apa yang harus dilakukan? Ya kan menjadi takwa, menjadi kenal dong, paham dong dengan Allah. Gitu.
Kenali dirimu sendiri, lakukan apa yang menurut ilmumu dan menurut akalmu harus kamu lakukan. Nah, nek iso ngamalke wis wali kutub kutbul akwan tenan. Biasanya kan tahu apa yang harus dilakukan tapi males dan nuruti males ya, makanya ra iso dadi wali muridnya urung. Nah, jangan melakukan apa yang kamu sukai. Nah, jadi melakukan sesuatu itu bukan suka atau tidak suka, tapi menurut ilmu dan akal itu harus dilakukan atau tidak. Nek iso ngono ki ampuh tenan. Ya men gampang diomong kayak ora gampang lenandangi. Nang golek penake ngene ya sudah itu. Misalnya apa orang harus rajin, wah malas ya. Akal mengatakan hidup itu harus rajin, ilmu mengatakan hidup itu harus rajin. Berarti harus rajin dong. Tapi enggak enak ya rajin, enggak suka ya aku. Aku enggak tuta tuh. Atu ndak tuta, ngono kaya ala kae. Atu ndak tuta, ayo wis ta dadi raja. Ning kalau atu ndak tuta tetapi tetap melakukan ya ndak apa-apa. Tuta ndak tuta pokoknya melakukan ya, harus rajin dan tetap rajin, ya hebat. Ya, nek menyerah atu ndak tuta karena atu ndak tuta ya atu tidak melakukan, ya wis ra sida hebat. Nah, gitu. Nah, di dalam melakukan sesuai dengan peran masing-masing, itu jangan sampai ketika kita melakukan peran atau aksi atau apa yang harus kita lakukan itu, jangan sampai mengganggu orang lain. Oh sudah gitu aja. Enak. Aku harus melakukan ini. Jangan mengganggu orang lain pokoknya. Intinya gitu. Jangan merugikan orang lain. Udah. Maka ilmu itu menjadi sangat penting karena ada kalanya setan juga mengajari kamu lakukan ini ya ternyata salah. Nah ilmu disitulah penting. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.